Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Solihat. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kleptomania. Seperti apa itu kleptomania, apa saja gejalanya, dan bagaimana pandangan hukum terhadap perilaku pencurian dengan kleptomania. Stay tune ya. Dalam video kali ini, sumber yang saya gunakan adalah Jurnal Penelitian Psikologi, yaitu Jurnal Penelitian Psikologi Ulayat tahun 2020 dengan peneliti Oktania R. dan Mansur WWD. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa penelitian ini didasarkan oleh pengalaman peneliti sendiri yang menampilkan perilaku atau gejala kleptomania pada usia 6 tahun sampai dengan 24 tahun. Sumber lain yang saya gunakan dalam video kali ini adalah artikel psikologi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dengan penulis Tiara Awanisa Pamardiswi. Kleptomania berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu kleptes yang artinya pencuri dan mania yang artinya kegilaan. Jadi kleptomania ini adalah gangguan kejiwaan di mana seseorang gagal menahan dorongan untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang tidak berguna, tidak bermanfaat, dan bahkan tidak berharga. Adanya dorongan yang kuat sesaat sebelum melakukan pencurian dan adanya perasaan lega dan senang ketika telah melakukan pencurian. Menurut DSM-5, gejala kleptomania itu ada 5. Yang pertama, kegagalan yang berulang dalam menahan hasrat untuk mencuri sesuatu yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, meningkatnya dorongan sesaat sebelum melakukan pencurian. Yang ketiga, adanya perasaan puas dan senang setelah melakukan pencurian. Dan yang keempat, tindakan pencurian ini bukan merupakan tindakan balas dendam ataupun ekspresi dari halusinasi dan delusi. Dan yang 5 terakhir, tindakan pencurian ini tidak bisa dijelaskan oleh gangguan lain seperti conduct disorder, manic episode, ataupun antisocial personal disorder. Beberapa peneliti seperti Zhang, Huang, dan Liu pada tahun 2018 menambahkan 6 gejala yang terjadi pada individu dengan kleptomania. Apa saja? Yang pertama, biasanya mereka melakukan tindak pencurian di tempat dengan akses yang mudah dan tidak berpola atau acak. Kemudian, yang kedua, individu sering memikirkan atau membayangkan sedang melakukan tindakan pencurian. Yang ketiga, barang-barang hasil curiannya biasanya disimpan di tempat aman dan rahasia. Yang keempat, mereka sering merasa bersalah atas tindakan pencurian yang dilakukan. Yang kelima, mereka tidak tahu alasan kenapa mereka melakukan pencurian. Dan yang keenam, individu dengan kleptomania biasanya memiliki pendapatan yang cukup, pekerjaan yang tetap, dan kehidupan yang mapan. Nah, seperti itu teman-teman, itu gejala yang ada pada individu dengan kleptomania. Jadi mereka mencuri itu bukan karena butuh, bukan juga karena ingin, tapi memang ada dorongan di dalam dirinya, dan ketika dorongan itu tidak terpenuhi menjadi berat. Jadinya dia mencuri dan dorongan itu hilang ataupun reda. Jadi ada perasaan senang ketika berhasil melakukan pencurian, bukan karena butuh terhadap barangnya atau bukan karena barang itu berharga. Dan bukan juga karena balas dendam, karena sebel nih sama A, yaudah deh dicuri aja, bukan seperti itu juga. Nah, dan kebanyakan pelaku pencurian kleptomania ini biasanya terjadi di toko-toko atau shoplifting. Tapi tidak semua pelaku pencurian di toko itu adalah kleptomania. Biasanya perbedaannya adalah pelaku pencuri yang biasa itu mereka menggunakan hasil barang curiannya. Misalkan mereka mencuri sabun, ya sabunnya dipakai sama mereka. Tapi kalau orang yang kleptomania, individu dengan kleptomania, mereka tidak menggunakan barang-barang hasil curiannya. Jadi misalkan nyuri odol, nyuri pasta gigi, mereka tidak menggunakan itu, mereka menyimpannya di tempat yang aman dan rahasia. Dan menurut laporan bahwa kleptomania ini paling banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Perbandingannya 1:3 menurut
American Psychiatry Association pada tahun 2013. Sejak kapan perilaku kleptomania ini muncul? Perilaku kleptomania ini muncul pada usia 4 tahun sampai dengan 77 tahun. Jadi di rentang usia itu. Kemudian, apa sih penyebab dari kleptomania? Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Yang kedua adalah latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Misalkan orang tua bercerai, komunikasi antara orang tua dan anak yang tidak baik. Dan biasanya individu dengan kleptomania ini tidak dibesarkan oleh orang tua mereka. Kemudian yang ketiga adalah trauma masa kecil atau pengabaian yang dilakukan oleh orang tua ataupun tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Jadi perilaku mencuri ini merupakan simbol dari memiliki kembali masa kecil yang sudah hilang. Yang keempat adalah masa anak-anak yang sulit, misalkan kesulitan secara ekonomi, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, sulit memiliki teman dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah self-esteem atau penghargaan diri yang rendah. Jadi individu dengan kleptomania biasanya memiliki penghargaan diri yang rendah terhadap dirinya sendiri. Kemudian secara biologis sebenarnya seperti apa sih bisa terjadi pencurian, bisa terjadi kleptomania? Saya cari di beberapa sumber itu tidak ketemu, tapi ada satu artikel di Halodoc yang menyebutkan bahwa penyebab paling potensial dari kleptomania adalah ketidakseimbangan bahan kimia di otak atau neurotransmitter. Neurotransmitter ini berfungsi untuk menyampaikan pesan, dan ketika tidak seimbang, maka mungkin ada masalah dengan cara otak merespon dorongan. Kemudian terapi apa yang bisa mengurangi dorongan tersebut? Dorongan mencuri pada kleptomania. Ada dua, yang pertama dengan obat dan yang kedua dengan psikoterapi. Nah, untuk obat itu ada dua juga. Nama obatnya, yang pertama SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Ini merupakan obat antidepresan yang digunakan untuk meningkatkan kerja serotonin di otak. Yang kedua, naltrexone. Cara naltrexone bekerja adalah dengan memblokir aktivitas dan menghambat gejala ketergantungan pada individu. Jadi kalau naltrexone ini menghambat ketergantungan. Jadi kalau pada kleptomania berarti ketergantungannya untuk mencuri yang dihambat. Yang kedua adalah psikoterapi. Psikoterapi ini bekerja dengan cara mengalihkan individu kleptomania kepada aktivitas yang ia sukai. Misalnya, ia sukanya berenang, maka disibukkan sehari-harinya untuk berenang dan diberikan punishment untuk suatu kegiatan yang tidak ia sukai. Misalnya, dia tidak suka berlari. Nah, jadikanlah itu punishment. Jadi ketika dia melakukan tindakan pencurian, maka dia akan diberikan punishment berupa harus lari 100 meter misalnya. Psikoterapi ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Butuh bantuan dari mentor untuk mengawasi individu kleptomania ini. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana tindakan pencurian yang dilakukan oleh individu kleptomania di mata hukum? Ketika dia bisa membuktikan bahwa dia memang mengidap kleptomania yang ditunjukkan dengan surat hasil diagnosa dari psikolog ataupun psikiater di pengadilan, maka dia tidak akan dihukum. Sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP ayat 1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Nah, itu teman-teman. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share buat teman-teman kamu yang membutuhkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.